Meski tidak berlangsung lebih dari 300 tahun, seperti penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang atas wilayah Nusantara atau Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 memberi dampak besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa penjajahan Jepang juga meninggalkan jejak-jejak yang beberapa di antaranya bertahan hingga kini. Militer Jepang menyerbu dan kemudian merebut wilayah Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda dalam waktu yang sangat singkat. Hanya sekitar 1 bulan setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada bulan Januari 1942, pasukan Jepang menyerang dan menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Satu persatu kemudian wilayah Balikpapan, Ambon, Kendari, dan Pontianak juga diserang dan bisa dikuasai dalam bulan yang sama. Sasaran yang diserang begitu, yang diduduki itu setelah Pearl Harbor tadi, itu adalah pusat-pusat tempat-tempat di mana sumber daya alam itu memang melimpah. Minyak di mana? Tarakan, Balikpapan, Palembang. Ya, karena mesin perang itu kan harus digerakkan dengan minyak. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah lain di Indonesia, pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang semakin terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Sebelumnya Jepang sudah merebut luar Jawa ya, Palembang, Makassar, Bali kok sudah, tapi Jawa belum. Dia baru menyerang Jawa setelah dia pada bulan Februari memenangkan pertempuran laut di Laut Jawa. Terus armada Jepang berhasil mengalahkan armada Inggris Belanda di Laut Jawa, dan kemudian Jepang melakukan pendaratan di Pulau Jawa. Jadi Jepang itu mendarat di Pulau Jawa bulan Maret tahun 1942. Belanda menyerah secara mutlak tanpa syarat pada waktu tanggal 8 Maret 1942. Jadi Belanda itu hanya berhasil melawan 7 hari. Habis itu sudah kalah. Masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia sempat disambut baik rakyat Indonesia dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Kedatangan pasukan Jepang tidak banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Boleh dibilang mungkin sampai 3 bulan pertama. Wah, Jepang itu bertindaknya seperti dia mau memberi kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Kita masih boleh, saya masih ingat itu di Blora. Kita sudah mulai pakai kata Indonesia. Dan kita sudah naikkan bendera merah putih. Ini, tapi setelah 3 bulan mulai keras dia. Tidak boleh lagi kata Indonesia dipakai atau kecuali untuk tingkat atas gitu ya. Dan mulai sejak hari-hari pertama itu Jepang keras pada rakyat. Kalau kita kurang menunjukkan hormat kepada tentara Jepang. Saya masih ingat hari pertama di Blora ada seorang penduduk yang sudah ditembak mati. Tidak pergi, tidak jelas persis buat saya apa alasannya. Saya ditembak mati. Tidak ada yang berani melawan. Karena apapun sudah ya gitu aja. Begitu berani melawan ya langsung. Jepang itu kalau bertindak menghukum itu biasanya mengumpulkan banyak orang untuk dilihat. Supaya dengan demikian efek shocknya itu lebih besar. Setelah menancapkan kekuasaannya di bekas wilayah Hindia Belanda,
militer Jepang mendirikan pemerintahan militer di Indonesia. Pemerintahan yang secara resmi disebut Pemerintah Bala Tentara Nippon ini memegang kekuasaan militer dan semua kekuasaan yang dulu dipegang Gubernur Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Untuk mendukung pemerintahan militer dan menyokong kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang juga membentuk berbagai gerakan dan organisasi kemiliteran. Setelah gerakan 3A yang dibentuk militer Jepang gagal menarik simpati rakyat pada tahun 1943, gerakan yang mempopulerkan slogan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia ini dibubarkan. Sebagai gantinya, militer Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Meski dimaksudkan sebagai gerakan untuk memobilisasi dukungan terhadap Jepang dalam perang di Pasifik, gerakan ini kerap dimanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk menanamkan nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Kepada rakyatnya masing-masing. Putra ini, Pusat Tenaga Rakyat ini, terus Bung Karno dan Bung Hatta membuat organisasi, dan dengan begitu ada manfaatnya buat kita, karena dengan begitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar itu bisa membuat organisasi putra itu di daerah-daerah, dan dengan demikian mulai ada kontak di kalangan nasionalis. Kemudian Jepang tahu bahwa mulai putra kurang keras, maka dia rubah dari putra, dia bikin Jawa Hokokai. Ya itu, tapi pimpinannya tetap. Untuk mendukung Perang Asia Pasifik dan mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia, pemerintah Bala Tentara Nippon membentuk berbagai organisasi kemiliteran dan melancarkan berbagai gerakan propaganda. Kita banyak was-was karena mereka itu ketemu sapi diambil, ketemu gudang beras diambil. Itu jadi kita sedih juga ya. Selama menduduki wilayah Indonesia, militer Jepang benar-benar memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk mendukung mereka dalam Perang Pasifik dan mempertahankan kekuasaan militer Jepang di Indonesia. Sekolah-sekolah itu diwajibkan membuat pasukan, namanya Gakututai. Dan kita anak-anak laki-laki sudah tidak bisa lepas, sudah pokoknya kamu laki-laki jadi anggota dari Gakututai. Nah, saya kebetulan terpilih menjadi salah satu pimpinan dari Gakututai. Guna mendukung kekuatan pasukan mereka dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk kesatuan Heiho. Sementara untuk kepentingan pertahanan, mereka membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA. Para anggota Heiho dan PETA ini direkrut dari para pemuda Indonesia yang kemudian mendapat latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Begitu kita masuk, kita ditanya, kamu itu bisa enggak merdeka? Omai dokurisu digeruka. Omai itu kamu. Dokurisu itu merdeka. Digeruka apakah bisa? Kalau jawaban kita itu ragu-ragu, itu pukul, tempelin. Nah, katakan, oh kalau kamu ragu-ragu ya jangan di sini, ini bukan tempat untuk ragu-ragu. Berani apa enggak? Ya malah dibawa ke medan-medan pertempuran yang Heiho. Kalau PETA tidak, PETA hanya diperuntukkan atau tujuannya nanti ketika benar-benar diserang dan benteng terakhir itu Jawa. Semasa penjajahan Jepang, nyaris semua jenis pekerjaan dan kegiatan diarahkan untuk kepentingan mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dunia pers dan kesenian misalnya diarahkan pemerintah Bala Tentara Nippon untuk menjadi alat propaganda.
tiada satu bertopang dagu. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Jepang juga Kepadanya kita mengarahkan semuanya acara bertawakal. keagamaan, Kepadanya pula tujuan semisal untuk kehidupan. pengajian, Buat untuk penduduk menyisipkan seruan pesan-pesan marilah kita propaganda mohonkan mendukung kehendak Jepang Tuhan. dalam perang Kemenangan Asia di akhir Pasifik. pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang bilang gemilang. Hiduplah Dai Nippon, hiduplah. Untuk menarik dukungan, pemerintahan militer Jepang juga berupaya mengambil hati rakyat Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan populer seperti mendukung penggunaan bahasa Indonesia, mendorong penghancuran simbol-simbol kolonialisme Belanda, hingga mendukung berdirinya organisasi kemasyarakatan keagamaan. Golongan agama, terutama Islam, yang di masa Belanda itu terpinggirkan, ya di masa Jepang dinaikkan. Bahkan jangan lupa, Masumi itu sendiri, itu yang bentuk di zaman Jepang, tahun 43 itu. Bukan Masumi yang kemudian jadi partai di tahun 45 dan seterusnya. Jadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu idenya Jepang, supaya Jepang mudah memanfaatkan lah katakan untuk keperluan itu. Namun, sejalan dengan tujuan Jepang menguasai wilayah Indonesia semasa penjajahan Jepang, hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat juga dieksploitasi untuk kepentingan militer, terutama demi mendukung pasukan Jepang di Perang Pasifik. Karena Jepang memimpin, itu betul-betul ekonomi perang. Semua kekuatan yang ada itu memang dipakai untuk menyokong usaha perang dia. Antara lain, pada waktu Pak Tani mengadakan harvest, ya, itu tidak semuanya boleh diambil, sebagian harus disetor kepada Jepang. Oleh Jepang dikirim ke pasukan yang perang di Guadalcanal. Itu mengenai makanan. Mengenai besi, lebih gila lagi. Rel-rel kereta api, seperti misalnya rel antara Malang dan Tumpang, dibongkar, bawa ke Jepang untuk dijadikan senjata. Berbagai sumber alam dan bahan makanan dari hasil-hasil pertanian dan perkebunan rakyat misalnya banyak diambil paksa militer Jepang untuk kepentingan menyokong perang. Akibatnya banyak rakyat kekurangan makanan dan terpaksa mengkonsumsi apa saja untuk bertahan hidup. Bencana kelaparan dan kematian saat itu terjadi di banyak tempat. Zaman Belanda Jepang itu dibandingkan pada sebelumnya itu kita mendapatkan masa yang sangat susah sekali. Kita jarang bisa makan nasi itu, apalagi sayur-sayuran. Tapi namanya orang petani, jadi nggak kurang akal kan. Apa saja bisa dimakan untuk keperluan hidupnya itu. Yang banyak, yang biasa ada di kita makan sayuran tuh pucuk lamtoro, daun muda itu diambil, atau pucuk daun dadap, penahan sirih itu diambil yang muda-muda. Kemudian dipakai untuk sebagai sayuran. Nah, itu kehidupan orang-orang desa itu. Kita banyak was-was karena mereka itu ketemu sapi diambil, ketemu gudang beras diambil. Itu jadi kita sedih juga ya. Kita sudah susah-susah makan, mana makanan kita diambilin Jepang, banyak orang yang makan pohon pisang. Selain perampasan hasil pertanian dan harta benda lain yang membuat hidup rakyat sengsara, militer Jepang juga memaksa sebagian rakyat Indonesia menjadi pekerja paksa atau romusha. Banyak pemuda atau laki-laki dewasa Indonesia diambil dari keluarga mereka dan dikirim menjadi romusha hingga ke Burma untuk mengerjakan pembangunan dan berbagai pekerjaan berat lain dalam kondisi yang sangat buruk. Akibatnya, ribuan orang meninggal atau hilang akibat dipaksa menjadi romusha. Biasanya mereka dipakai oleh tentara Jepang untuk keperluan Jepang, keperluan tentara. Mungkin membangun tapi pokoknya harus melakukan pekerjaan yang menguntungkan tentara Jepang. Selama masa penjajahan Jepang, perbudakan paksa terhadap perempuan juga banyak terjadi.
banyak perempuan Indonesia dijadikan wanita penghibur atau Jugun Yanfu bagi tentara-tentara Jepang. Akibat berbagai kekejaman militer Jepang ini, hanya dalam hitungan bulan, pandangan rakyat Indonesia terhadap pemerintah bala tentara Nippon yang semula positif berubah menjadi negatif. Kebencian terhadap tentara Jepang kala itu juga timbul di mana-mana. Kita sebagai pemuda dibangunkan kehendak untuk merdeka. Yang dulunya tidak ada, enak aja sudah. Untuk apa? Untuk apa perang? Oh, hidupnya enak. Akibat berbagai kekejaman yang dilakukan militer Jepang, muncul perlawanan di banyak daerah di Indonesia. Di antaranya, pemberontakan Chot Klieng di Aceh pada tahun 1942. Pemberontakan rakyat Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943. Pemberontakan Teguh Hamid di Aceh pada tahun 1944 hingga pemberontakan pasukan peta yang dipimpin Supriyadi di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 29 Februari 1945 dan pemberontakan pasukan peta yang pecah di Gumilir, Cilacap pada bulan April 1945. Di Rengel pada waktu bikin rumah-rumah di tebing batu itu karena mereka sudah nggak dikasih makan, disuruh kerja keras, akhirnya mereka ada yang sampai juga melawan tentara Jepang itu. Tapi ya namanya orang nggak punya apa-apa, melawan Jepang ya malah akhirnya kena gantung kayak ceritanya di Surabaya kan. Pernah nggak mendengar namanya Pak Cak Durasim dari Ludruk Surabaya? Itu hanya karena dia ngeludruk, dia udah bikin nyanyian Pak Kupon Omaidoro. Dijajah Nippon awakku loro. Akhirnya ada mata-mata, ya mata-matanya masih bangsa-bangsa kita sendiri ya. Jepang kan nggak bisa bahasa Indonesia. Dilaporkan akhirnya dipotong leher. Selama kekuasaan Jepang, berbagai bentuk perlawanan bawah tanah juga terjadi. Yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin Sultan Syahrir. Ya begini, karena soal ideologi. Syahrir misalnya itu antipati dia, karena fasis kan. Syahrir kan orang sosialis, ya jadi soal aliran pemahaman terhadap satu ideologi. Jadi Hatta agak di tengah, tapi Hatta akhirnya realistis. Karena dia lihat sendiri waktu di Sukabumi itu, siapa yang melanda Jepang itu langsung ditembak dan wah ini nggak bisa dengan cara begitu. Jadi mari kita, itu yang kemudian isinya berkolaborasi. Soekarno juga. Berbagai bentuk kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia baru berakhir setelah militer Jepang kalah dalam Perang Pasifik melawan pasukan sekutu dan kemudian Indonesia mendeklarasikan masa penjajahan militer Jepang di Indonesia yang berlangsung sekitar 3,5 tahun mewariskan banyak hal yang beberapa diantaranya bahkan bertahan hingga kini. Meski menyebabkan begitu banyak penderitaan, ada beberapa hikmah yang bisa dipetik bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah diperbolehkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi nasional hingga bahasa Indonesia bisa mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Cita-cita yang mulia itu. Sejak Jepang berkuasa, tidak boleh lagi menggunakan bahasa Belanda, bahasa Inggris. Yang boleh hanya bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah itu mulai berkembangnya bahasa Indonesia di situ. Sehingga semua orang kemudian bisa berbahasa Indonesia. Tadinya enggak, zaman Belanda belum. Zaman Belanda disebutnya cuma bahasa Melayu. Semasa penjajahan Jepang, dukungan Jepang pada semangat anti Belanda yang diantaranya ditunjukkan Jepang pada perubahan nama kota Batavia menjadi Jakarta. Dan diperbolehkannya lagu Indonesia Raya yang dilarang semasa penjajahan Belanda menjadi lagu kebangsaan Indonesia pada tahun 1944.
juga memungkinkan para tokoh dan pemimpin nasional menggalang semangat nasionalisme di kalangan rakyat banyak. Tindakan militer Jepang yang mendekati para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta agar mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia juga ikut mengukuhkan posisi keduanya sebagai pemimpin nasional dan memberi kesempatan mereka memimpin rakyat Indonesia, hal yang tidak pernah bisa dilakukan semasa penjajahan Belanda. Mau bernama anak yang durhaka. Pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional Indonesia itu mendapat dukungan lebih luas di zaman Jepang. Diberikan wadah-wadah di level elitnya, tersedianya wadah-wadah itu. Wadah untuk membicarakan Indonesia merdeka. Kan dibentuk badan penyelidik, Jokoritsu Jumitsu Sakai itu. Itu yang kemudian menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan beberapa organisasi kemiliteran seperti Heiho dan PETA semasa penjajahan Jepang di kemudian hari juga berguna menyediakan banyak pemuda terlatih untuk pembentukan Badan Ketentaraan Nasional yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai pemuda dibangunkan kehendak untuk merdeka. Yang dulunya tidak ada, enak aja sudah. Untuk apa? Untuk apa perang? Oh, ujungnya enak. Tidak ada semangat untuk membantu usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Jepang itu dengan latihan-latihan yang keras kepada kita di PETA bisa menggugah spirit kita, fighting spirit kita, apalagi disertai dengan doktrin Danketsu, Shinomade Gambare, ya, Sekining, ya. Jadi kecuali skill sebagai tentara, kita juga diberi value spiritual sebagai pejuang. Dalam pengaturan masyarakat, pemerintah bala tentara Nippon juga mewariskan beberapa institusi kemasyarakatan yang bertahan hingga kini. Di antaranya, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu Tonarigumi atau Rukun Tetangga atau RT, yang berguna untuk pengorganisasian masyarakat. Yang positif tadi, RT itu Tonarigumi. Jadi tujuannya sebetulnya untuk keperluan Jepang, memudahkan, mengkoordinir lah. Daripada susah bagaimana, oke deh kupur kira-kira 30-40 keluarga itu Tonarigumi. RT kan sekarang sekitar itu jumlahnya. Supaya mudah dikonsolidasi, dikumpulkan tugas-tugas terutama penyerahan wajib tuh. Tapi juga dilatih nanti kalau ada serangan militer, kan zaman perang. Penduduk atau rakyat tuh dilatih bagaimana menyelamatkan diri, cara memadamkan kebakaran. Bagus itu, menggali lubang kalau nanti ada itu. Jadi kalau dulu itu ada semangat, kalau yang sekarang namanya bela negara, menurut saya semangat-semangat itu pembela tanah air itu bisa ditransformasikan nilainya ya. Zamannya sudah berubah, sekarang kita udah merdeka. Apa yang kita pertahankan, kita bela negara. Masa zaman Jepang aja bisa, ya, itu pelajaran sejarahnya bisa dari sana. Meski mengandung berbagai hikmah terselubung, masa penjajahan Jepang tetap merupakan salah satu masa kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa-masa ketika sebagai bangsa kita tidak merdeka dan tidak memiliki kebebasan menentukan kehendak dan masa depan kita sendiri. Metro TV, knowledge to elevate.